dari binatang buruan darat selama kalian sedang berihram. Fal-muhrim la yastadu saydan barriyan wa la yu'inu ala saydin wa la yadhbahuhu. Orang yang berihram tidak boleh menangkap atau berburu buruan darat, tidak juga boleh membantu seperti memberikan isyarat misalkan rusanya sedang bersembunyi, ya, dan tidak boleh juga menyembelihnya. Wa yahrumu 'ala al-muhrim al-aklu mimma sadahu aw sida li ajlihi aw a'ana 'ala saydihi li'annahu kal maitah. Maka haram bagi orang berihram untuk memakan hewan-hewan buruan tadi, hewan-hewan yang dia buru atau diburu gara-gara orang yang berihram, yakni sengaja diburu untuk disuguhkan kepada orang yang berihram, atau dia membantu di dalam pemburuannya. Kenapa haram? Karena statusnya sama dengan bangkai, jadi tidak boleh bagi orang berihram. Wala yahrumu 'ala al-muhrim saydul bahri, binatang laut, ya, atau air tidak diharamkan kepada orang yang berihram. Liqauli ta'ala uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, dihalalkan bagi kalian buruan laut dan makanannya. Wa la yahrumu 'alayhi dhabhu al-hayawanat al-insi kad-dajjaj wa bahimat al-an'am li'annahu laysa bisaydin. Tidak diharamkan kepada orang berihram untuk menyembelih hewan jinak, ya, seperti ayam misalkan, binatang ternak yang lain, sapi, kambing atau unta, karena dia bukanlah binatang buruan. Yang diharam itu adalah binatang buruan. Wala yahrumu 'alaihi qatlu muharrami al-akli kal asadi wan nimr mimma fihi adha linnas. Tidak diharamkan bagi orang yang berihram untuk membunuh hewan yang haram untuk dimakan, seperti singa atau harimau, yang mana dari hewan-hewan itu boleh jadi dia menyakiti atau mengganggu manusia. Maka begitu juga nyamuk, kalau misalkan boleh, ya, boleh dibunuh karena nyamuk bukan binatang buruannya. Wala yahrumu 'alaihi qatl sa'il daf'an 'an nafsihi aw malihi, ya, juga tidak apa-apa dia membunuh binatang yang menerkamnya atau yang menyerangnya, karena untuk mempertahankan dirinya. Fa idza ihtaja al-muhrim ila fi'l mahdhur min mahdhurat al-ihram fa'alahu wa fada. Kalau seandainya orang yang berihram terpaksa untuk melakukan larang-larangan ihram, maka dia lakukan, akan tetapi dia harus membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا
أو على سفر أو من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Siapa di antaramu sakit atau pada dirinya ada penyakit atau yang mengganggunya, ada penyakit di kepalanya, lalu dia harus mencukur rambutnya, maka fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Hendaklah dia membayar fidyah. Fidyahnya berupa puasa atau sedekah atau membayar nusuk. Nusuk itu adalah menyembelih kambing. Yang ketujuh, as-sabi' min mahdhuratil ihram, aqdun nikah li nafsihi, yaitu melaksanakan akad nikah untuk dirinya. Wala ya'qid li nikah li nafsi wala li ghairihi bil wilayati awil wikalah. Lima rawa Muslim an Uthman la yankihul muhrimu wala yankihul muhrimu wala yunkih. Tidak boleh orang yang berihram ini untuk menikah untuk dirinya, mengakad nikah untuk dirinya atau untuk orang lain, baik statusnya sebagai wali atau statusnya sebagai yang dikuasakan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Uthman, la yankihul muhrim, orang yang berihram tidak boleh nikah, wala yunkih, tidak boleh juga menikahkan. Yaitu selama dia berihram. Kalau dia sudah selesai berihram, sudah selesai, ya, tidak ada larangan. As-samin, yang kedelapan, min mahdhuratil ihram, al-wat'u. Yang kedelapan adalah berhubungan badan. Liqaulihi ta'ala, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha. Qala Ibn Abbasin huwal jima'. Siapa yang melaksanakan haji pada bulan-bulan itu, maka tidak boleh dia melakukan jima'. Yani jima' itu maksudnya adalah pada saat dia sedang berihram. Kalau dia tidak berihram, artinya sudah tahallul, maka boleh. Ya, seperti orang yang tamattu' misalkan, maka selama dia setelah melaksanakan umrah, sebelum melaksanakan haji, maka dia sudah tahallul, ya, maka dia boleh melakukan apa yang dia lakukan di waktu dia di rumah. Nah, ini banyak di antara jamaah yang tidak ngerti, ya. Faman jama'a qabla tahallul al-awwal fasada nusukuhu. Siapa yang berhubung badan dengan istrinya sebelum tahallul yang pertama, ya, ini berarti sebelum dia melontar jumrah, maka hajinya rusak. Hajinya rusak. Wa yalzamuhu al-mudhi fihi wa ikmalu manasikihi. Dia harus melanjutkan pelaksanaan hajinya dan menyempurnakannya. Tidak dia batalkan, sudah, ambo berhubung badan, sudah ambo batalkan. Tidak, dia harus menyelesaikannya sampai tuntas.
Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Atimul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah atau lengkapilah ya haji dan umrah itu karena Allah. Wa yalzamuhu aidan an yaqdiya thani 'amin wa 'alaihi dhabhatu badanin. Dia mesti untuk mengqadha hajinya pada tahun yang akan datang. Ini hati-hati bagi orang Indonesia. Ya. Kalau mau tahun ini berangkat, tahun ini daftar, tahun ini berangkat, siapkan uang 300 juta lebih. Ya. Tapi kalau ingin mendaftar untuk jalur biasa, siapkan diri 30 tahun yang akan datang. Itu pun nggak bisa. Haji, setelah haji 10 tahun baru boleh mendaftar. Setelah mendaftar ya tunggu 30 tahun yang akan datang. Ya. Maka harus hati-hati. Maka dia harus mengqadha pada tahun yang akan datang dan wajib membayar badnah, yaitu menyembelih seekor onta. Ya. Wa in kana al-wat'u ba'da at-tahallul al-awwal lam yafsud nusukuhu wa 'alaihi dhabhu syatin. Kalau seandainya dia berhubungan dengan istrinya setelah tahallul yang pertama, maka hajinya tidak rusak. Cuma dia menyembelih seekor kambing, bayar dam. Baik. Dia begini. Setelah orang datang dari wukuf di Arafah, kemudian malamnya di Muzdalifah, pagi tanggal 10 itu berangkat ke Mina. Ya, maka dia melontar jumrah, kemudian dia tahallul. Inilah namakan dengan tahallul yang pertama. Tahallul yang dilakukan ini dia cukur rambutnya. Semua larang-larang ihram sudah gugur kecuali mendekati istri. Kemudian setelah itu dia melaksanakan tawaf. Tawaf haji, tawaf ifadah, kemudian sa'i haji. Maka dengan demikian dia sudah melaksanakan tahallul tsani. Tidak perlu lagi menyukur rambutnya. Tapi dia sudah melaksanakan tahallul tahap kedua. Sehingga gugurlah seluruh larang-larangan. Nah, apabila dia lakukan sebelum dia melontar jumrah, ya ini tahallul yang pertama, maka gugurlah hajinya, batal hajinya, dia wajib menyempurnakan sampai selesai, dan tahun depan dia harus mengulangi. Kemudian dia harus bayar badnah, ya ini menyembelih seekor onta. Tapi kalau seandainya setelah tahallul pertama, sebelum tahallul yang kedua, maka dia cukup membayar fidyah atau membayar syah dam, ya dzabhu syatin. Tapi kalau seandainya setelah tahallul yang kedua, sudah selesai sudah. Ya, walaupun hajinya belum selesai. Karena masih melontar jumrah misalkan. Ya. Baik. At-tasi' min al-mahdhurat al-ihram, yang ke-9, al-mubasharatu dun al-farj. Fala yajuzu lil muhrim mubasharatu al-mar'ati li'annaha wasilatun ila al-wat' al-muharram. Wal muradu bil mubasharah mulamasatul mar'ati bi syahwah. Yani tidak boleh mubasyarah. Yang dimaksud dengan mubasyarah itu adalah menyentuh wanita, yakni menyentuh istri dengan syahwat. Tidak boleh bercumbu dengan istri, ya, selain dari di kemaluannya. Ya, kalau di kemaluan udah pasti ini jima, jatuh hukum pertama. Sekarang dia bercumbu. Apakah menciumnya atau apa, menyentuhnya dan yang lain,
maka itu namanya mubasyarah. Maka tidak boleh bagi seorang berihram untuk menyentuh istrinya dengan diiringi syahwat, karena dia adalah serana yang akan membawanya untuk berhubungan badan yang diharamkan bagi orang yang berihram. Fa'alal muhrim, maka diwajibkan kepada orang yang berihram an yajtaniba ar-rafatha wal fusuqa wal jidal. Diwajibkan kepada orang berihram untuk menjauhi dirinya dari rafath. Rafath tadi yang sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu jima. Termasuk juga adalah perkataan-perkataan yang mengarah kepada jima. Wal fusuqa, yakni berbuat fasik, yakni berbuat maksiat. Wal jidal, yaitu berdebat, yakni debat kusir. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa yang telah menetapkan untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan itu, maka tidak ada rafath, tidak ada fusuq, tidak ada jidal di dalam pelaksanaan haji. Wal muradu bir rafath, maksud dengan rafath itu adalah al-jima', yaitu hubungan suami istri. Wa yutlaqu aidan ala dawa'il jima' min al-mubasharati wat taqbili wa ghamzi wal kalam alladhi fihi dhikrul jima'. Kata rafath itu juga dimaknai terhadap seluruh indikasi-indikasi yang menghantar kepada jima', baik itu menyentuh dengan syahwat, atau menciumnya, atau al-ghamz, ya, yaitu istilahnya kita mendekati, ya, mengisyarat-isyarat. Wal kalam fihi dzikrul jima', dan perkataannya di dalamnya ada ungkapan jima', yakni omongan seksual, ya, yang bersifat seks. Maka itu adalah rafath. Maka selama haji, selama berihram, adalah dia menjauhkan dirinya dari hal itu. Wal fusuq bahwa al ma'asi, kefasikan itu adalah maksiat. Li'anna al ma'asi fi halil ihrami ashaddu wa aqbah, li'annahu fi halati tadarru'. Maksiat itu adalah haram, baik di waktu tidak berihram, apalagi di waktu berihram, ya. Karena maksiat di dalam kondisi berihram lebih berat dan lebih jelek lagi. Kenapa? Karena dalam kondisi menundukkan diri kepada Allah, tadarru' kepada Allah, seharusnya dia harus menjauhi dirinya dari maksiat. Apa aja bentuk maksiat? Ya, dusta, bergunjing, ya, termasuk juga ya, bencana yang menimpa kaum laki-laki, yaitu merokok, ya, sedang berihram merokok, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah melarang kita untuk merusak diri kita sendiri. Merokok itu adalah merusak diri. Ya, kita pengen melaksanakan haji mabrur, tapi hal-hal yang itu adalah membawa kepada maksiat tetap dilaksanakan. Ya, bagaimana mendapatkan haji yang mabrur? Kemudian wal jidal huwa mumaratu fi ma la ya'ni, yaitu berbantah-bantahan. Mira itu adalah yakni debat kusir, berdebat untuk melihatkan saya yang menang. Fi ma la ya'ni, pada hal yang tidak
berkepentingan. Wal khisami ma'a rufqati wal munaza'ati was sibab, yaitu berdebat, bertengkar, yang di situ ada munaza'ah, ya, ada sibab, ada celaan, cacian, omongan yang tinggi, ya, ya, sebagaimana kita katakan debat kusir. Maka ini hendaklah kita tinggalkan. Itu selama waktu berihram. Di waktu hari-hari biasa Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhaqqan. Kata Nabi SAW, aku menjamin sebuah rumah di dasar surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir, mira, ya, debat yang di dalam debat itu kata-kata yang tidak benar, kata-katanya apa, walaupun dia muhiqqan, walaupun dia adalah benar. Kalau sudah jatuh kepada perdebatan mira, lebih baik kita tinggalkan, karena tidak, ya, bermuara kepada kebenaran yang didapatkan. Wa ammal jidalul bayanil haqqi wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Adapun perdebatan di dalam menjelaskan suatu kebenaran, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, fahuwa ma'murun bihi, maka itu adalah dianjurkan, ya, tapi dalam menjelaskan kebenaran, ya, terkadang kita menjelaskannya itu harus terjadi diskusi, ya, perdebatan, maka debat yang seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai debatnya itu adalah panas-panasan, omongannya sudah agak tidak lurus, maka itu lebih baik ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, ya, debatlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian usannu lil muhrim qillatul kalami illa fima yanfa', dianjurkan atau disunatkan bagi orang yang berihram untuk meminimkan berbicara, yakni mempersedikit pembicaraannya, jangan banyak ngomong. Illa fima yanfa', kecuali pada apa yang bermanfaat. Kenapa? Karena banyak omong, banyak salahnya. Lebih baik banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, yakni bermanfaat, atau dia diam. Wa anhu marfu'an min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abi Hurairah juga dimarfu'kan kepada Nabi SAW, merupakan baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak berkepentingan pada dirinya, maka dia tinggalkan. Wa yustahabu lil muhrim an yashtagila bil talbiyah, dianjurkan bagi orang yang berihram untuk menyibukkan dirinya untuk bertalbiyah. Maka selama dia berihram, dia perbanyak bertalbiyah, ya, bertalbiyah pada bagi orang yang haji berakhir ketika dia melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10, berakhir talbiyahnya pada saat itu. Wa dzikrillah, perbanyak berzikir kepada Allah, wa qiraatil Quran, baca Al-Quran, wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, wa hifdzi waqtihi amma yufsiduh, dan dianjurkan untuk menjaga waktunya dari hal-hal yang bisa merusaknya.
wa yukhlisa niyyata lillah wa yarghaba fima 'inda Allah. Hendaklah dia mengikhlaskan niatnya karena Allah, dan yang dia harap itu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu fi halati ihramin wa istiqbal ibadatin 'azimatin. Karena dia dalam keadaan berihram, dalam keadaan menghadap ibadah yang agung. Wa qadimun 'ala masyaa'ir muqaddasatin wa mawaqif mubarakah. Dan dia mendatangi tempat-tempat syiar-syiar yang suci dan tempat-tempat berhenti yang penuh berkah, yaitu mauquf atau apa namanya, tempat-tempat kita berhenti. Di wukuf di Arafah tempat kita, di Muzdalifah kita wukuf, di Mina kita juga berhenti, ya. Dan itu adalah tempat-tempat yang penuh berkah. Maka oleh karena itu diperbanyaklah waktu kita untuk yang bermanfaat, seperti yang tadi bertalbiyah, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran dan seterusnya. Fa idza wasala ila Makkah fa in kana muhriman bitamattu' fa innahu yuaddi manasik al-umrah. Jadi orang yang berihram dari miqatnya, mulai dia berihram, pakai ihram, lalu dia mengucapkan labbaik Allahumma sesuai dengan jenis pelaksanaan haji dia yang dia laksanakan, imma tamattu' wa imma qiran wa imma ifrad. Tamattu' dia melaksanakan umrah dulu, kemudian dia tahallul, setelah itu pada tahun tersebut dia melaksanakan haji. Qiran dia punya niat dua, pelaksanaannya satu. Maka ketika dia berihram, ya, dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah wa hajjan. Ya, kalau dia ifrad hanya haji saja, dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Maka semenjak dia mulai dari miqat, setelah dia mengucapkan talbiyah tadi, mengucapkan ihram, berniat dia, kemudian dia bertalbiyah, banyak berzikir dan seterusnya, ya. Lalu apabila dia sampai di Mekah, jika dia tamattu', berarti kalau tamattu' dia melaksanakan niatnya tadi adalah labbaik Allahumma umrah saja. Sampai di Mekah dia melaksanakan manasik umrahnya. Apa yang dilakukannya? Fayatufu bil baiti sab'a ashwatin. Maka dia tawaf 7 keliling. Tawaf ini yaitu tawaf umrah. Tapi bagi orang yang melaksanakan qiran atau ifrad, tawaf yang dilaksanakan adalah tawaf qudum atau tawaf selamat datang. Ya, dia pertama datang ke Mekah. Setelah tawaf 7 keliling, wa yusalli ba'daha raka'atain. Dia salat 2 rakaat setelah tawaf. Wal afdal ada'uha 'inda maqami Ibrahim in amkan. Yang paling afdal dia tunaikan 2 rakaat ini adalah di dekat Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim di waktu membangun Ka'bah dahulunya, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim dahulu adalah dekat dengan dinding Ka'bah. Kemudian Umar melihat karena posisinya mengganggu orang yang tawaf dengan jumlah yang banyak, maka diundurkan ke belakang. Ya. Dan sampai sekarang itu adalah di posisi di mana Umar memindahkannya ke belakang. Maka ketika kita sholat, kita jadikanlah Maqam Ibrahim itu di antara posisi kita dengan Ka'bah. Dia di posisi tengah-tengah. Kalau hal itu bisa memungkinkan kita dekat itu, kalau tidak dari belakang lagi, ya, wa illa addahuma
fi ayyi makanin minal masjid. Kalau tidak mampu juga karena ramai sekali, maka dia boleh melaksanakannya dimanapun tempat selama di dalam Masjidil Haram. Thumma yakhruju ila as-Safa li'ada'i sa'i bainahu wa bainal Marwah. Kemudian dia berangkat ke Safa untuk menunaikan sa'i antara Safa dengan Marwah. Fayas'a bainahuma sab'ata ashwatin. Dia tawaf sa'i 7 keliling. Ya. Yabda'uha bis Safa wa yakhtimuha bil Marwah. Dia mulai dari Safa dan dia akhiri dengan Marwah. Ya. Dhahabuhu sa'yatun wa ruju'uhu sa'yah. Berangkatnya dari Safa ke Marwah itu satu sa'i, yakni satu putaran. Dari Safa, dari Marwah ke Safa itu ada satu putaran, bukan satu keliling. Ya, antara Safa dengan Marwah itu jaraknya kurang lebih 450 meter. Ya, hampir setengah kilo. Nah, jadi dari Safa pertama kita mulai, kemudian sampai ke Marwah itu sekali putar, kemudian dari Marwah ke Safa itu satu putaran. Jadi kalau putaran ganjil itu dari Safa ke Marwah. Kalau genap dari Marwah ke Safa, maka berakhir dia di Marwah. Wa yashtaghilu athna'il ashwati fi at-tawaf was-sa'i bid-du'a'i wa tadarru' ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sibukkan pada saat dia tawaf, putaran tawafnya dan putaran sa'inya untuk berdoa dan bertadarru' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan atau maksud dari untuk melaksanakan sa'i, tawaf sa'i dan melontar jumrah itu adalah untuk berzikir kepada Allah. Innama, kata Nabi SAW, innama ju'ilat tawafu bil baiti was sa'i wa ramlu jamarat innama liiqami dzikrillah. Tujuan untuk sa'i, untuk tawaf, sa'i dan melontar jumrah adalah untuk melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّوْطِ السَّابِعِ قَصَّرَ الرَّجُلُ مِنْ جَمِيعَ شَعْرِ رَأْسِهِ وَتَقُصُّ أُنْثَى مِنْ رُؤُوسِ شَعْرِ رَأْسِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ. Apabila sudah selesai dari 7 keliling, maka si laki-laki memotong rambutnya seluruhnya, ya, seluruh rambutnya, jadi merata. Bukan misalkan di sini sedikit, sini sedikit. Itu enggak ada. Atau katanya ada minimal 7 helai, 3 helai rambut. Itu enggak juga, enggak ada dalilnya. Ya, mencukur itu merata. Boleh qasr, yaitu memendekkan, atau yang lebih afdal adalah halq, yaitu mencukurnya. Mencukurnya itu dengan pisau cukur, ya, licin. Adapun perempuan, dia potong ujung rambutnya saja, dikumpulin rambutnya, lalu dipotong ujung rambutnya seummulah, yakni seruas jari. Ya, jadi kalau rambutnya dikumpulin semua, lalu ujungnya dipotong sedikit. Atau misalkan dikepang dua, kepang kanan dulu diambil ujungnya seruas jari, kemudian kepang kirinya diambil ujungnya dipotong. Ya, maka demikian selesai dan sudah tahlul dari umrahnya. Kalau dia tamattu, ya, maka dia sudah selesai, tidak ada halang lagi. Tapi kalau seandainya dia qiran atau mufrid, dia melaksanakan tawaf qudum. Setelah tawaf qudum dia boleh mengerjakan sa'i hajinya. Namun setelah sa'i dia tidak mencukur rambutnya. Jika dia cukur rambutnya, maka berubah hajinya atau ibadahnya dari qiran dan ifrad menjadi tamattu. Sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dahulunya, di mana mereka datang dalam haji, kemudian Nabi SAW menyuruh mereka untuk merubahnya menjadi umrah. Wallahu ta'ala alam. Kita azan dulu, tinggal beberapa fakrah, dan insyaallah setelah solat kita lanjutkan. Setelah azan kita lanjutkan. Fadhal.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب, kita lanjutkan. وبذلك تتم مناسك العمرة فيحل من إحرامه ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظفار وقص الشارب والنتف الأدباط
idza ihtaja ila dzalik. Dengan demikian sempurnalah pelaksanaan umrahnya, maka dia bertahallul dari ihramnya, maka dibolehkan baginya apa yang tadinya dilarang disebabkan karena berihram, seperti boleh mendekati istrinya, memakai wewangian, memakai pakaian yang berjahit, memotong kukunya, memotong kumisnya, mencabut bulu ketiaknya, dan yang lainnya yang diperlukan. Wa yabqa halalan ila yaumit tarwiyah, maka dia tetap dalam kondisi halal, yakni tidak ada yang menghalangi seperti dia di rumah dia sampai hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Tsumma yuhrimu bil hajj, kemudian pada hari tanggal 8 Dzulhijjah itu dia berihram untuk haji. Di mana? Di tempat dia tinggal. Ala ma ya'ti tafsiruhu insyaallah taala, sesuai dengan rincian yang akan datang. Wa amma alladhi yaqdamu Makkah qarina aw mufrida, adapun orang yang mendatangi Mekah dalam keadaan qarin, yakni dia gandengan haji dan umrahnya, atau mufrid, yakni dia hanya melaksanakan haji saja, fa innahu yatufu tawaf al-qudum, dia melaksanakan tawaf qudum, yakni tawaf selamat datang. Wa in syaa qaddama ba'dahu sa'il hajj, jika dia berkenan dia boleh mengawali, ya, mendahulukan sa'i hajinya, ya, maka setelah tawaf haji nanti dia tidak perlu lagi sa'i untuk hajinya, karena dia sudah laksanakan di awal, ya. Kalau dia berkenan dia boleh lakukan, kalau tidak dia lakukan nanti setelah tawaf haji, ya. Wa yabqa ala ihrami ila yaumin nahar, maka dia masih tetap dalam berihramnya sampai hari nahar, yakni tanggal 10, ya, ketika dia melontar Jumrah Aqabah. Jadi semenjak dia datang sampai tanggal 10 dia harus mempertahankan dirinya, ya, selalu dia harus membatasi dirinya dari larang-larangan ihram bagi orang yang dua tadi, qarin dan mufrid, ya. Kama ya'ti tafsiruhu insyaallah taala, sebagaimana nanti akan diberikan penerangan atau penjelasan secara rinci. Wallahu taala alam. Dengan demikian, ya, kita sudah mengetahui larangan-larangan ihram, yaitu ada 10, ya, larangan-larangan ihram. Berapa di sini? 10 atau 9? 9, ya. Taib. Kita masuk dalam tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, silakan nanti dikirim pertanyaannya di 085972727277. Ustaz, apa hukumnya tawaf dengan alat bantu seperti motor listrik, namun kita masih sehat dan tidak tua, bolehkah? Boleh. Nabi tawaf pakai apa? Pakai onta, ya, sa'i pakai onta, boleh, ya, walaupun tidak apa-apa, ya, kita sehat bugar lalu kita tawaf pakai motor listrik, tidak apa-apa. Posisi kuburan seperti apa yang tidak boleh kita sholat di masjid, di suatu masjid? Yang pertama, masjid yang di dalam masjid itu ada kuburan. Jadi kuburan itu di dalam masjid, maka dilarang sholat di sana. Baik kuburannya di depan atau di samping atau di belakang, maka tidak boleh sholat di sana.
Adapun kuburannya di luar masjid, yakni di luar bangunan masjid, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala memandang bahwasanya solatnya sah, ya, dan beliau mencukupkan dinding masjid itu sebagai pembatas. Sebagian ulama lain, jika seandainya kuburan itu di depan, hendaklah ada dinding yang memisahkan antara dinding masjid dengan dinding kuburan, ya. Wallahu a'lam. Saya bekerja di pergudangan. Bagaimana jika kita diberi makanan atau barang oleh anggota promosi yang bertanggung jawab di bidangnya, tetapi atasan anggota promosi tersebut belum mengetahui karena atasan tersebut hanya meminta data-data yang telah dikeluarkan oleh anggotanya. Makanan yang diberikan tersebut makanan yang mendekati expire. Mereka berkata daripada expire di gudang mending dibagi-bagi. Alasan anggota promosi memberikan makanan itu karena rasa terima kasih telah dibantu oleh tim gudang, dan makanan atau barang tersebut sudah tidak ada lagi di sistem atau sudah dikeluarkan dari sistem. Bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam. Dipastikan saja dengan orang tersebut bahwa dia bikin laporan. Kalau seandainya sudah lumrah bahwasanya hal yang seperti itu sudah dibagi-bagi, ya urf dari pekerjaan dia seperti itu, ya tidak akan juga akan dibawa kembali, sudah diterima, ya, karena pasti dia adalah orang yang punya wewenang untuk itu. Soalnya tidak mungkin orang yang tidak bekerja dengan dia lalu dia bagi-bagi, nggak mungkin. Orang yang bekerja di bagian promosi itulah yang punya wewenang untuk memberlakukan barang tersebut. Ustaz, kemana harus dibuang atau digunakan untuk harta haram? Bolehkah disedekahkan kepada orang yang membutuhkan? Syekh Ibnu Utsaimin dia memandang bahwasanya barang-barang harta haram itu dipergunakan untuk tempat-tempat yang terhina, seperti bikin WC, ya, jalan, dan boleh juga diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, ada seorang bertanya dari Mesir, bertanya bahwa dia sedang bangun rumah 2 lantai, di bawahnya dipakai untuk tahfiz, di atasnya dipakai untuk dia untuk tinggal. Lalu katanya ada orang yang memiliki harta yang banyak, tapi dia menawarkan uang ribanya untuk pembangunan rumah tersebut. Apakah boleh untuk dipakai? Kata Syekh Ibnu Utsaimin boleh dipakai dan boleh Anda tinggal di atasnya. Ya, intinya adalah harta haram itu tidak boleh kita konsumsi. Ya, ini kita boleh kita yang memakainya, ya, walaupun beli pulsa tidak boleh, tapi berikan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana cara ana menjaga hati? Terkadang ana sudah ingin menjaga diri agar tidak bermudah-mudah dengan lawan jenis, tapi ketika niat ana sudah ada untuk menjauhi hal itu, tiba-tiba ana jatuh lagi, Ustaz, pada maksiat yang sama, yaitu bermudah-mudah dalam berkomunikasi dengan lawan jenis. Apa yang harus ana lakukan? Kalau seandainya anda mampu untuk menikah, ini sepertinya pertanyaannya dari perempuan, ya. Kalau seandainya
sudah siap menikah, ya, bilang sama orang tua untuk carikan jodoh. Ya. Lebih baik menikah. Ya ma'syarra syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa yang mampu di antara untuk memberi nafkah, maka menikahlah. Bertahalul di mana, Ustaz? Bertahalul kalau seandainya laki-laki, karena tempat bercukurnya itu adalah di tempat cukur, ya, di barbershop, maka di situ dia bercukur. Kalau seandainya dia bisa mencukur, ya, sendiri, ya silakan aja, bisa dia mencukur sendiri, misalkan dengan apa namanya, pisau cukur. Ya. Adapun yang perempuan, dia bertahalul di kamar, ya, di kamarnya, supaya auratnya tidak kelihatan. Tidak mesti kita bertahalul di marwah, ya, setelah selesai langsung kita tahalul di sana, tidak mesti. Ana ingin bertanya, Ustaz, qadarullah kemarin ana diruqyah dan kata yang diruqyah, ana diikuti jin nasab. Ya, mohon nasihatnya. Karena ana selalu merasa takut jadinya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dekatkan diri kepada Allah. Ya. Jangan berikan kesempatan untuk jin itu masuk dalam tubuh kita, yaitu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu menjaga diri dengan membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita telah solat witir sebelum tidur, apakah boleh solat tahajud ketika bangun tidur? Dan apakah boleh solat tahajud tanpa tidur dahulu? Boleh. Kita boleh setelah kita witir sebelum tidur, kemudian kita bangun, maka boleh kita bertahajud. Setelah tahajud tidak perlu lagi witir, karena tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Namun kalau seandainya kita yakin bahwasanya kita bangun lebih awal, lebih baik witir itu diundur di akhir malam. Adapun tahajud, bolehkah tahajud tanpa tidur? Tahajud itu sendiri adalah bangun dari tidur. Ya, tahajud itu sendiri maknanya adalah bangun dari tidur. Tetapi solat malam, apakah mesti harus tidur dulu? Tidak mesti. Ya, karena tahajud kita pada umumnya adalah sepertiga malam terakhir, maka tentu diawali dengan tidur. Kecuali kalau seandainya satu orang yang piket, dia berjaga malam itu, lalu dia sampai jam 2, lalu dia sholat malam, ya sudah, tidak mesti dia tidur dulu, kemudian dia bangun lagi, ya. Beberapa bulan yang lalu, ana ta'aruf sama ikhwan. Dan waktu itu ana ngaku umur ana lebih muda dari yang sebenarnya. Sekarang ana baru tahu karena baru ngaji. Tapi untuk jujur ana malu. Izin berjerahnya, enggak apa-apa. Mau ditolak sekarang, ya, lebih baik daripada nanti ditolak. Ya, kalau ditolak nanti berbeda statusnya daripada ditolak sekarang. Ya, ditolak sekarang masih statusnya gadis, tapi nanti kalau ditolak khawatir nanti status janda, ya, karena sakit hati gitu, ya. Sudah sakit hati dia, nikah aja lo dulu, nanti pas adu nanti ditalak, itu susah jadinya. Maka lebih baik adalah jujur. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib,
fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ila nar. Jadi bohong itu akan melahirkan kebohongan. Ya, ini gara-gara untuk menutupi kebohongan pertama akan berdampak kepada ya yang lebih berbahaya. Maka oleh karena itu minta maaf. Saya kemarin menyampaikan umur saya sekian. Anda kalau mau melanjutkan silakan, kalau tidak melanjutkan silakan. Takdir itu sudah ada, jangan takut. Ya. Anda mempunyai anak laki-laki yang sebelumnya dia sekolah di pondok. Qadarullah dia tidak mau menyambung di pondok lagi. Sekarang dia sekolah umum dan sekarang bergaul dengan anak-anak yang tidak sholat. Dan sekarang dia juga sering sholat. Apa yang harus Anda lakukan? Sering tidak sholat kali ya. Kalau sering sholat alhamdulillah. Tapi kalau sering tidak sholat ini berbahaya. Ini tanggung jawab kita. Mengarahkan anak kita mencari teman yang baik. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang berada di agama teman setianya, maka hendaklah dia memilih siapa yang akan menjadi teman setia, akan mempengaruhi. Kemudian berteman itu yang akan ditanya adalah temannya siapa. Anil qarini, anil mar'i la tas'al, sal qarinahu, innal qarina bil qarini yaqtadi. Tentang seorang jangan tanya, tapi tanya temannya. Siapa sih temannya? Sesungguhnya teman itu dengan temannya akan mencontoh. Maka oleh karena itu perhatikan kita sebagai orang tua, teman anak-anak kita siapa, ya, dan berikan penjelasan kepadanya dampak-dampak negatif dari teman-teman yang tidak jelas, apalagi jelas dia tidak sholat, ya, maka hendaklah kita ingatkan kepada anak-anak kita. Jangan kita nanti menyesal, ya, ketika anak-anak kita sudah terlalu jauh di dalam pergaulannya dengan kawan-kawannya itu. Jika seandainya dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak jujur, ya, tidak sholat, lalu bagaimana dia akan dengan yang lain? Wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.